Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah Muammar Gaddafi dan pemerintahannya di Libya. Muammar Gaddafi adalah diktator Libya yang berkuasa selama 42 tahun, yakni mulai dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2011. Selama 42 tahun berkuasa, ia menggulirkan berbagai kebijakan kontroversial yang membuat Libya menjadi musuh banyak negara. Pemerintahan Muammar Gaddafi diawali oleh pemberontakan dan diakhiri oleh pemberontakan pula. Bagaimana Muammar Gaddafi memperoleh kekuasaannya? Jalan Gaddafi memperoleh kekuasaan berawal dari adanya ketidakpuasan terhadap Raja Libya saat itu, yakni Raja Idris I. Ketidakpuasan rakyat atas pemerintahan Raja Idris I kemudian memicu kudeta militer yang dilakukan oleh kelompok Gerakan Perwira Bebas pada tanggal 1 September 1969. Kolonel Muammar Gaddafi bersama 70 perwira militer Libya lalu mendeklarasikan penghapusan sistem kerajaan di Libya. Kudeta militer ini berhasil tanpa memakan korban. Setelah kudeta Gerakan Perwira Bebas berhasil, 12 anggota di bawah naungan Dewan Komando Revolusioner ditunjuk. Dewan Komando Revolusioner merupakan badan pelaksana pemerintahan setelah kudeta. Mereka ingin menjadikan Libya sebagai negara bebas dan berdaulat bernama Republik Arab Libya. Mereka juga berfokus pada kebebasan, persatuan, keadilan sosial, kesetaraan hak warga negara, serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap warga. Raja Idris I yang sedang sakit dan dirawat di luar negeri saat kudeta terjadi, menolak kembali ke Libya karena alasan keamanan. Pada akhirnya, Raja Idris I bersedia kembali dengan jaminan keselamatan keluarganya. Raja Idris I meninggal di pengasingan pada tahun 1983. Kudeta tersebut membuat Gaddafi menjadi sosok yang diperhitungkan di Libya. Hal ini membuat Dewan Komando Revolusioner memberikan jabatan Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata kepada Gaddafi. Lalu pada bulan Januari 1970, Gaddafi akhirnya ditunjuk sebagai Perdana Menteri Libya. Apa yang dilakukan Muammar Gaddafi selama masa pemerintahannya? Sebenarnya, pada awal pemerintahannya, Gaddafi banyak membuat kebijakan merakyat yang disambut baik oleh masyarakat. Ia mencabut izin markas militer Amerika Serikat dan Inggris di Libya, mendirikan Bank Sentral Libya, dan mengambil alih industri minyak mentah dengan mendirikan perusahaan minyak negara. Pemerintahan Gaddafi juga banyak melakukan pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan, dan sarana prasarana lainnya. Namun demikian, pada tahun 1975, pemerintahan Gaddafi mulai berubah haluan. Ia menerbitkan manifesto berjudul Buku Hijau, di mana ia mengecam parlemen dan sistem pemungutan suara sebagai bentuk pemerintahan diktator. Selanjutnya, Gaddafi mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi perbedaan pendapat politik. Pada tahun 1970, ia mengusir orang-orang Italia dari Libya. Dia juga menentang Zionisme Israel dan mengusir komunitas Yahudi dari Libya. Kediktatoran Gaddafi semakin terlihat saat ia memerintahkan agen intelijennya di seluruh dunia mengintimidasi dan membunuh warga Libya di pengasingan. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga mulai marak dalam pemerintahan Gaddafi. Ia menunjuk keluarga dan teman-teman terdekatnya untuk menempati posisi-posisi penting di pemerintahan. Korupsi dan penindasan yang dipraktikkan di setiap organisasi sipil kemudian membuat masyarakat hidup dalam kemiskinan.
Sementara itu, ia dan orang-orang dekatnya memperkaya diri dan menyingkirkan para pembangkang. Pemerintah Libya di bawah Gaddafi juga terlibat dengan banyak kelompok anti-Barat di seluruh dunia. Hal ini membuat berbagai negara memusuhi Libya. Kerajaan Inggris bahkan memilih memutuskan hubungan diplomatik dengan Libya selama lebih dari 1 dekade. Libya juga dianggap berperan di balik sejumlah aksi terorisme, di antaranya pada tahun 1986 dalam kasus pemboman klub di Berlin Barat yang menewaskan 3 orang. Lalu, kasus pemboman pesawat yang membawa 259 orang di Skotlandia pada tahun 1988, serta peledakan pesawat penumpang Perancis pada tahun 1989 yang menewaskan 170 penumpang. Hubungan Gaddafi dengan negara barat mulai mencair pada era 1990-an, saat muncul ancaman yang semakin besar dari kelompok Islam yang menentang kekuasaannya. Dia mulai berbagi informasi dengan dinas intelijen Inggris dan Amerika Serikat. Mengapa Muammar Gaddafi digulingkan dan dibunuh? Sejak akhir 2010 di Timur Tengah dan Afrika Utara, muncul gelombang revolusi. Pemerintahan diktator Ben Ali di Tunisia ditumbangkan rakyatnya sendiri. Begitu pula Hosni Mubarak di Mesir. Revolusi yang dikenal dengan Arab Spring ini akhirnya memicu gerakan massa besar-besaran di Libya untuk menjatuhkan Gaddafi. Beberapa menteri Gaddafi juga mengundurkan diri dan membentuk National Transitional Council atau NTC untuk mendesak PBB dalam sikap terhadap Gaddafi. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas perebutan kembali Benghazi yang sebelumnya dikuasai pemberontak. Selanjutnya, NTC juga menuduh Gaddafi melakukan pembantaian terhadap warga sipil. Namun demikian, tuduhan ini sulit dibuktikan serta PBB juga tidak mengambil tindakan militer. Revolusi penggulingan pemerintahan Gaddafi menjadi lebih masif saat sejumlah negara barat mulai ikut campur. Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menginginkan North Atlantic Treaty Organization atau NATO masuk ke zona udara Libya dan melakukan serangan. Perancis dan Inggris juga bersama-sama mendesak Sekretaris Pertahanan Amerika Hillary Clinton yang kemudian meyakinkan Presiden Amerika Barack Obama untuk menyetujui NATO mengintervensi Libya. Selanjutnya, sebanyak 110 misil jenis Tomahawk ditembakkan ke Libya. Setelah NATO menyerbu Libya, Gaddafi terpojok dan mengungsi ke tempat kelahirannya di kota Sirte. Terdesak, Gaddafi pun menawarkan negosiasi. Namun, pasukan pemberontak menolak mentah-mentah Gaddafi, kemudian mengungsi dari Sirte ke Misrata, kota dekat Tripoli, diiringi ratusan orang. Saat iring-iringan itu melaju, pesawat NATO kembali menjatuhkan bom. Human Rights Watch melaporkan lebih dari 100 orang meninggal dunia akibat bom tersebut. Gaddafi akhirnya bersembunyi di pipa saluran pembuangan air. Saat ditemukan, Gaddafi dalam kondisi terluka. Demonstran kemudian memasukkan Gaddafi ke dalam ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Namun, hanya beberapa menit sebelum sampai, Gaddafi meninggal dunia. Tidak diketahui pasti bagaimana Gaddafi meninggal. Saat itu, ada banyak pemberontak yang mengaku menyaksikan penembakan Gaddafi. Ada juga yang mengatakan bahwa diktator itu ditembak atau tertembak oleh pengawalnya sendiri. Sedangkan hasil otopsi resmi menyatakan bahwa kematian diktator Libya tersebut disebabkan oleh luka tembak di kepala. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Gaddafi memperoleh kekuasaan melalui kudeta. Di awal pemerintahannya, ia menggulirkan kebijakan-kebijakan pro-rakyat namun berubah haluan menjadi seorang diktator. Hal ini membuat Gaddafi juga tumbang akibat kudeta.
Demikian penjelasan mengenai sejarah diktator Libya, Muammar Gaddafi. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.